Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kembali kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti. Buat kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan sediakan buat hidup saya dan saudara. Walaupun di luar hujan, saya akan percaya Tuhan kita sama-sama baik. Kita percaya Tuhan tetap memberikan kita kesempatan hari ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Biar kita pulang hari ini, kita boleh bawa berkat dari ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menghadap Tuhan. Dan hanya bagi Dialah segala pujian, segala hormat dan pengagungan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dengan hati kita yang terbaik. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Hanya bagi Dia segala pujian. Kami bersyukur dan inilah Tuhan yang dapat kami berikan pengagungan kami Tuhan hanya kepada-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami keselamatan yang begitu mahal. Oh, terima kasih. Pujianku tak dapat
hanya bagimu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan. Tidak akan sia-sia. Kami akan pulang membawa berkat. Kami pulang akan membawa damai sejahtera Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan masih bisa terjadi sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan hari ini. Kita mau katakan Tuhan Engkau baik di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang gak pernah tinggalin kami. Kau Allah yang selalu ada Tuhan. Hanya bagi Dia segala pujian. Kami mau bernyanyi Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Bagi Rajaku yang duduk
kami percaya Tuhan, hari ini kami datang, kami tidak akan pulang dengan sama Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami akan pulang dan kami akan diberkati Tuhan oleh setiap apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Di hari ibadah ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam perjalanan. Kami mau sama-sama Tuhan bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan biar mereka tiba di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Sebab kami hari ini Tuhan mau bersatu hati. Kami mau bawa Tuhan semua yang terbaik dari kami Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Sebab kita telah terima kuasa dan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan telah mati di kayu salib dan memberikan hidupnya. Haleluya. Diselamatkan Tuhan, dan kiranya hidup kita boleh menjadi contoh buat banyak orang. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, kita percaya mujizat Tuhan bisa terjadi. Haleluya. Berlari sampai
Saya lihat di luar hujan. Ini kayaknya badan masih belum pada panas. Belum ada yang joget, belum ada yang tepuk tangan nih. Kita angkat satu pujian. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bawa setiap penyembahan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita mau sembah Dia, Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya
duduk saudara. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau bersujud di hadapan-Mu. Membawa hidup kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, ini boleh tertanam di tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk menyambut Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu hari ini. Agar firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Dan kami boleh pulang. Bawa berkat-berkat itu. Sama-sama kita katakan puji. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan saat ini. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Urapi jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Katakan ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Oh saat ini. kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Mari kita katakan pujiannya. Firman-Mu Tuhan. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dulu sekarang dan selamanya. dulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan Firman-Mu menolong hidup kami. menolong hidupku. Baik kami kuat Tuhan. Kami masih dengar firman Tuhan sampai hari ini. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak pernah berubah. Ketika Engkau bilang kami akan selamat, maka kami akan selamat Tuhan. Kami mau hidupi itu di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau bilang Kau akan memberikan kami kesembuhan, maka Kau akan berikan kesembuhan itu. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Saat ini sujud menyembah Tuhan. ku sujud menyembah-Mu Tuhan, Amin. masuk Oh, hadirat-Mu haleluya. saat
Saudara, jangan ada yang buka mata. Saya mau saudara tutup mata sekarang. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Jangan terganggu kiri kanan. Saya mau kita fokus pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sebagai Tuhan yang layak kita sembah. Tuhan yang layak kita tinggikan. Sejenak saudara, kita sembah Tuhan. Gak usah lama-lama. Tapi kita mau berikan yang terbaik pada penyembahan kita hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Yesus. Hanya Kau Tuhan. Allah yang dapat kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada Allah lain Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Haleluya Yesus. Oh, kami sembah Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Yesus. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Oh, mari buka suaramu saudara. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Roh Allah turut bekerja di dalam hidup kami, bahwa tiada yang mustahil, perkara apapun itu Tuhan. Tapi kami sadar kami lemah Tuhan. Kami tahu kami lemah Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, dalam kelemahan kami Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Itu yang kami pegang Tuhan. Bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Percaya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tiada yang mustahil. Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil.
kami hadapi belakangan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus saya minta kesediaan Bapak Aruh untuk bawa kita di dalam doa, firman dan persembahan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang penuh kuasa. Terima kasih. Kalau kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami bisa menikmati lawatan-Mu. Dan kami bisa menikmati hadirat-Mu. Itu sudah cukup buat kami. Segala pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau telah bertahta di atas puji-pujian kami. Oleh sebab itu kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Firman-Mu akan membuka jalan yang terbaik buat kami. Firman-Mu akan melegakan hidup kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami saat ini. Engkau mengetahui setiap jemaat-Mu yang ada saat ini membutuhkan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Karena Engkau jawaban yang pasti di dalam setiap permasalahan umat-Mu pagi ini. Kami tahu setiap kami yang ada di tempat ini, kami akan mendapatkan yang terbaik dari firman-Mu. Firman-Mu akan melegakan kami. Firman-Mu akan membuat jalan kami terbuka. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Berikan kami rasa haus dan lapar terhadap firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai dia Tuhan. Apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah. Engkau pakai bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga yang menyampaikan firman-Mu dengan baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami duduk diam mendengarkan dan memberi korban kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan yang terbaik, korban persembahan kita. Sambil kita angkat satu lagu pujian. Kami terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita hari ini.
Engkau besar dan hidup. Nyatakan Kau besar dan Haleluya. hidup. Dengan kasih Kristus saya undang pada Bapak. Berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat. Di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi di situ pasti. Di situ pasti mujizat terjadi. Kita beri pujian buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati bulan Februari. Semoga ini menjadi bulan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita langsung buka Alkitab dan saya mengajak saudara membuka 1 Yohanes 3 ayat 18. Saudara, ayat ini sudah dikhotbahkan di Natal kita kemarin. Dan dalam suatu rapat khotbah ini diulang. Khotbah diulang tidak pasti selalu sama sekali saudara. Pasti ada beda. Berkali-kali diulang selalu ada pasti bedanya. Itu sebabnya saya menjanjikan, makan Allah yang minta kalau bisa 2 kali ulang om. Nah saya bilang di perjamuan kudus Februari ini akan kita bicarakan lagi. Karena ada mungkin Natal kemarin ada banyak yang di luar yang gak dengar sementara jemaat memerlukan ini Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ada 2 kali Natal kita yang khotbahnya 2 kali berturut-turut. Pertama yang saya ingat adalah hidup yang sebenarnya itu. Natal ini judul hidup sebenarnya. Natal berikut lagi. Kenapa? Karena yang khotbah pertama itu saya berharap dia bisa mengkhotbah seperti yang saya tahu saudara pikir jadi ulang kayak Immanuel yang beberapa tahun yang lalu. Nah ini tidak diulang di Natal tapi diulang di bulan Februari. 1 Yohanes 3 ayat 18 dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ayat ini dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, judul ini di Natal adalah mengasihi dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, semua orang boleh bilang mengasihi, semua orang tahu tentang kasih, tapi hari ini kita mau lihat kebenaran kasih yang sebenar-benarnya menurut ayat ini. Saya simpulkan begini Bapak Ibu Saudara, kasih akan menjadi sebuah kasih yang benar ketika dia memenuhi 2 unsur. Unsur itu apa? 2 unsur itu, yaitu 1 perbuatan, 2 kebenaran. Jadi kalau orang mengasihi di dalam unsur perbuatan lalu bernilai kebenaran, itu baru kasih. Kasih kalau dia nggak terapkan dalam perbuatan itu dikatakan hanya sebatas lidah atau mulut. Tapi kalau orang berbuat kasih dipraktekkan dalam perbuatan, perbuatannya juga harus dilihat apakah memenuhi nilai kebenaran. Karena ada orang pikir yang penting saya sudah berbuat tetapi nilai kebenarannya tidak ada. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat kesempatan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara seorang Rasul Yohanes ini mengajar tentang kasih. Ingat pribadi Yohanes itu adalah pribadi yang dijuluki dengan Rasul Kasih ya saudara. Kalau saudara baca 1 Yohanes itu tentang kasih dan sebagainya. Ayat pasal sebelumnya dan setelahnya itu tentang kasih semua saudara di 1 Yohanes ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kita temukan alasan kenapa seorang Kristen diajar. Mari kita lihat kata anak-anak
marilah kita. Berarti yang ditujukan untuk berbuat kasih, berbuat mengasihi itu kepada siapa? Anak-anak. Jadi bukan semua orang. Anak-anak dalam kapasitas Yohanes sebagai gembala dan anak-anak sebagai yang dia pimpin, yang dia gembalakan. Jadi anak-anak ini dalam pengertian adalah orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, apakah orang di luar Tuhan dapat mengasihi atau dapat diajar tentang mengasihi? Mungkin dapat, tetapi memenuhi kebenaran mengasihi tidak akan bisa. Jadi hanya orang-orang yang mengaku anak Tuhanlah yang diajar Tuhan mengasihi. Mari kita lihat ayat penopang bahwa tidak semua orang itu Bapak Ibu Saudara diajar tentang kasih. 1 Yohanes pasal 4. Nah, Yohanes kan orang rasul kasih. Kita satu pasal ke depan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kenapa anak-anak saja yang diajar? Maksudnya anak-anak ini orang-orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita, apa katanya? Saling mengasihi. Jadi kita diajar untuk apa? Saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu sama-sama berasal dari Allah. Jadi anak-anak Tuhan diajar kasih karena memang kasih itu berasal dari Allah. Terus, dan setiap orang yang mengasihi, apa dia? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Makanya orang yang gak kenal Tuhan sukar untuk diajar mengasihi. Saudara, gak masuk. Dan gak mungkin dia dapat menerapkan itu. Karena kasih yang diajar itu berasal dari Allah. Dan yang menerima adalah anak-anak Allah yang mengenal Allah. Ayat 8 kita tambahkan, barang siapa tidak mengasihi, ia katanya apa? Tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah itu bukan punya sifat kasih, bukan. Allah itu bukan ada kasih di dalamnya, bukan, saudara. Tapi Allah itulah kasih, saudara. Paham, saudara? Allah itulah kasih. Jadi kalau orang nggak ada kasih, berarti tidak ada Allah, saudara. Ya, kita pelan-pelan saja. Orang tidak ada kasih, tidak ada Allah. Jadi memang benar bahwa memang yang menerima pengajaran ini adalah anak Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kita harus camkan di hati kita bahwa ternyata kalau kita mengaku orang Kristen, kita mengaku orang percaya, mau tidak mau kita diajar saling mengasihi. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Jadi kalau kita orang percaya, kalau Anda nggak orang percaya, susah. Tidak dapat mengalami kasih karena kasih Allah, khususnya karena kasih itu berasal memang dari Allah. Nah, pertanyaan yang paling penting, kenapa orang percaya diperintahkan tentang mengasihi dalam kebenaran dan dalam perbuatan? Kenapa orang percaya diperintahkan? Ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang percaya diperintahkan ini? Saudara, alasan pertama begini. Karena kalau orang percaya melanggar perintah mengasihi, itu sama dengan melanggar larangan Tuhan. Sama. Larangan Tuhan apa? Yang semua bilang jangan, itu larangan. Jangan mencuri, jangan. Itu saudara yang tidak kita lakukan, tapi kalau kita tidak mengasihi, itu sama dengan kita melakukan. Saya ulangin, kenapa orang percaya diajar begini? Karena orang percaya pikir yang penting saya nggak membunuh, nggak berzina, mencuri, nggak menipu. Tidak, saudara-saudara. Tapi kita tidak menerapkan kasih. Sama, mau lihat bukti? Di ayat pokok aja, di ayat pokok Anda lihat. Kita mundur 3 ayat ke belakang. Ayat 18 kita mundur kurang 3, jadi ayat berapa? 15. Coba kita lihat buktinya 15. Masih di hal ini kita urai, saudara. Setiap orang yang
Ulang. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang siapa yang membenci? Membenci tidak mengasihi. Membenci tidak mengasihi, melanggar perintah. Membunuh melanggar larangan. Sama. Jadi tidak perlu membunuh, membenci, kita sudah dapat ternilai membunuh. Ada ayat lain yang saudara tahu? Jika saudara memandang seorang perempuan disertai dengan keinginan, maka ia zina. Disamakan dengan orang yang hanya memandang, saudara. Bapak ibu saudara, kita lihat satu pembuktian ayat supaya mendalam. Roma pasal 13 ayat 9 sampai 10. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan lagi khotbah Natalnya, saudara. Tapi kalau saudara sudah lupa, puji Tuhan saudara bisa ingat lagi hari ini. Ayat 9-10. Karena firman jangan ini larangan. Jangan ini apa? Larangan. Jadi ada firman larangan. Firman yang bersifat larangan. Jangan berzina, membunuh, jangan mencuri, mengingini. Itu mengingini apa sebenarnya mengingini? Mengingini. Masa cuman ingin, aduh saya ingin punya mobil. Itu mengingini begitu. Di terjemahan lain itu tamak. Jadi mengingini tamak. Ngerti gak kalau tamak? Orang tamak harta, saudara. Serakah, rakus. Udah lihat, pingin dia. Harus digapai, harus dicari dengan beribu cara. Nah itu. Jangan, dan firman lain manapun juga. Saudara perhatikan. Dan firman manapun yang bersifat larangan. Sudah tersimpul. Apa itu tersimpul? Ya terangkum. Itu rangkuman biasa dikasih di mana itu? Akhir satu ulasan dikasih rangkuman. Rangkuman itu berisi apa? Dari ulasan yang panjang itu. Intinya. Jadi khotbah ini terakhir dirangkumkan. Ini poin-poinnya. Saudara supaya bawa pulang rangkumannya. Lupa kalimat di atas tapi rangkumannya saudara bawa pulang. Coba saudara ingat. Yang menjadi larangan itu disimpulkan, dirangkum dalam firman apa? Dalam firman ini apa? Kasihilah. Apa itu kasihilah? Perintah. Firman perintah. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Jadi Anda lihat Bapak Ibu Saudara, tentang larangan itu dirangkum dalam satu perintah. Jadi pelanggaran terhadap perintah Tuhan sama dengan pelanggaran terhadap larangan. Haleluya. Anda lihat. Orang-orang yang masuk penjara semua itu melanggar perintah melanggar larangan atau melanggar perintah. Yang masuk penjara itu orang-orang yang dihukum karena apa? Melanggar larangan atau melanggar perintah? Ya larangan. Jangan bunuh, dia bunuh. Ada nggak di penjara orang yang melanggar perintah? Kalau ada sedikit sekali kemungkinan. Saya sendiri mau pikir-pikir apa ya? Mungkin pasti ada. Tapi perintah ini ternyata hal-hal yang kita anggap remeh-temeh. Kecil. Nggak berarti. Makanya ini dunyalah yang membedakan dosa besar, dosa kecil. Pelanggaran besar, pelanggaran kecil. Tapi di Alkitab nggak pakai begitu. Salah dalam perintah itu sama dengan salah dalam larangan. Kita yang nuding-nuding orang membunuh. Tapi kalau kita membenci, kita sama dengan membunuh. Saudara. Itu yang pertama. Jadi kenapa orang Kristen diajar untuk mengasihi? Karena kalau kita melanggar perintah mengasihi, kita sama dengan melanggar larangan Tuhan. Oke. Kedua, kenapa kita diajar seperti itu? Karena
Kalau kita tidak mengasihi, itu adalah dosa yang serius. Bilang sama-sama serius. Jadi bukan main-main, serius. Polisi akan menganggap serius dan dibawa ke pengadilan kalau kedapatan membunuh. Tapi kalau membenci nggak dianggap serius. Beda sama Alkitab. Beda sama Alkitab. Makanya ada kan satu ayat Alkitab bilang, orang akan kaget, kenapa Tuhan saya masuk neraka Tuhan? Kayaknya larangannya saya jaga benar. Tapi perintahnya kita banyak gagal, saudara. Oke. Kenapa Bapak Ibu Saudara kehilangan kasih yang nggak ada dalam kita adalah dosa serius. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Sudah dapat? Namun demikian aku mencela. Apa itu mencela Bapak Ibu Saudara? Mencela. Mencela itu mengecam. Mengecam. Bayangkan Tuhan bisa mengecam. Mengkritik, menghina saudara. Gitu saudara. Mencela. Siapa yang dicela? Jemaat Efesus. Bukan orang luar. Tapi jemaat Efesus. Aku mencela engkau. Kenapa katanya? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini memang kasih dalam tanda kutip, kasih secara umum. Seperti melayani tanpa kasih, memberi tanpa kasih. Nah ini saudara. Tapi dicela Tuhan. Jadi ini hanya kekurangan dalam hal memperhatikan kasih. Dicela Tuhan. Kekurangan dalam memprioritaskan hal mengasihi, hal kasih saudara. Mengasihi dalam hal, saya bilang umum ya, bukan orang saja tapi pelayanan atau apa saja. Kalau kita udah mulai mundur, udah mulai kurang. Itu sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang serius. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ya kita berdoa hari-hari ini semua kita yang melayani. Bisa melayani dengan kasih. Saudara berdoa buat kami hamba Tuhan. Biar tetap ada di pelayanan, ada di bendang Tuhan, amin saudara. Ya karena tidak ada pendeta yang bisa berdiri teguh tanpa doa jemaat Tuhan. Ya. Oke, di mana? Meninggalkan kasih masa mula. Kenapa? Sebab itu ingatlah apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi orang yang meninggalkan kasih dia sama dianggap jatuh. Jatuh dalam apa? Pelanggaran. Jatuh di dalam dosa saudara. Jika tidak demikian, kenapa itu saya sebut jatuh dalam dosa? Dan lakukan lagi apa yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil. Sudah lewat. Dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara. Pelanggaran ini serius. Karena ditunjuk oleh kata bertobat. Bertobat artinya kan sudah melakukan sebuah pelanggaran. Makanya disuruh apa? Bertobat. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu. Tahu kaki dian? Yang ada di mana? Ruang Maha Suci. Ruang suci. Di mana kaki dian ada? Maka semua roti kelihatan. Semua apa itu? Mesbah dupa kelihatan. Tanpa ini kaki dian. Itu ruangan jadi gelap. Orang Kristen jadi kaki dian. Kenapa dia bisa menjadi terang? Karena dia belajar membangun, memulihkan kasih. Hilang saudara. Kita tidak bisa jadi terang. Tidak bisa menerangi. Padahal sama-sama di ruang suci. Ada di pelayanan saudara. Tapi sudah gak bisa saling menerangi Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Karena apa? Membunuh. Karena apa? Ini kan jarang sekali diperhitungkan oleh orang-orang percaya. Jarang diperhitungkan hal ini.
Dia pikir yang penting ada di gereja, yang penting ada kebaktian, yang penting saya main musik, yang penting. Tetapi Allah nggak lihat itu, saudara. Semua yang kita harus lakukan dengan kasih. Karena apa? Konsekuensinya apa? Kaki dia ambil. Jika engkau tidak bertobat, kata Alkitab. Nah, ini yang banyak tidak disadari. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini berkat Tuhan. Sama dengan perjamuan kudus, kita pun ada hari ini. Itu karena kasih Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sayang sama kita. Ya, JJ ulang-ulang di khotbah minggu lalu. Atau khotbah yang perpisahan tahun. Saudara, itu kasih. Bukan karena kita kasih, tapi dia yang kasih sama kita. Kita berubah kasih, dia gak pernah berubah kasihnya terhadap kita. Itu yang kasih yang besar. Nah, menurut saudara apa itu definisi kasih, saudara? Ada di sini yang sudah lagi mempersiapkan Valentine supaya tahu definisi kasih? Hah? Kasih adalah suatu sikap, perbuatan, tindakan atau apa? Hah? Kasih akan jadi definisi kalau disebut ialah. Kasih itu ialah. Apa? Mari kita buka definisinya. Definisinya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kalau Anda tahu definisinya, engkau tahu pelanggarannya, saudara. Amin. Kalau kamu nggak tahu definisinya, saudara nggak tahu. Makanya kadang-kala kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap biasa. Padahal kualitasnya sama dengan pelanggaran terhadap larangan firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kasih itu adalah sabar. Haleluya. Kasih itu sabar. Orang yang melanggar kasih berarti kalau dia melanggar kasih kalau dia berarti kalau dia tidak sabar sama dengan melanggar kasih. Kalau melanggar kasih dalam hal sabar berarti dia melanggar perintah. Perintah itu apa? Jangan. Cuman sabar. Ada orang gak masuk penjara karena sabar. Nggak sabar. Banyak sekali ya ini sabar. Jadi sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu cepat tersentuh. Aduh, ini butuh ini. Murah hati. Aduh, ini gereja. Murah hati itu saudara ya. Ia tidak apa? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Aduh, hanya. Jadi kalau orang melanggar kasih, kalau dia sombong. Waktu orang sombong sama dengan melanggar larangan. Biasa saja ini, cerita biasa aja ini. Kalau saudara mau belajar menekuni hidup ya ini. Kita kan kalau lihat berita, kita baca ulang-ulang peristiwa pembunuhan dengan sadis. Aduh saudara-saudara. Padahal orang sombong lebih sadis sama sadisnya saudara. Hati-hati dengan definisi kasih ini saudara. Apa? Ia tidak melakukan yang tidak sopan ya, dan tidak mencari apa? Keuntungan diri sendiri. Dia nggak cari. Kalau dia nolong orang bukan cari untung sendiri saudara. Malah dia berkorban kalau nolong orang, kalau menunjukkan kasihnya saudara. Nah kita lihat terakhir akan saya kunci dengan satu cerita saudara. Kita bahas ini. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Marah boleh tapi pemarah. Pemarah ini sudah menjadi tabiat. Ahli, itu ahli marah. Prefix atau apa ini? Kata ini. Pemanah artinya ahli panah saudara. Penenun berarti orang yang ahli tenun. Kalau pemarah ahli marah saudara. Waktu marah melanggar kasih sama dengan saudara tahu sendiri saudara. Sama dengan saudara tahu sendiri. Nanti baca yang jangan-jangan itu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara. Melanggar kasih simpan kesalahan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau nggak adil,
Kalau dia tepuk tangan, wah senang dia nggak adil. Mana ada orang sadar itu. Yang penting lu teman gue, adil nggak adil nomor 10. Yang penting teman dibela dulu saudara. Gitu kita saudara. Kita lupa waktu itu kita sudah melanggar kasih. Membela adil apa? Tidak bersuka dalam, tetapi ia bersuka dalam karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kita upayakan. Kalau ini kita sibuk dengan mengerjakan definisi ini, tidak akan terjadi satu pelanggaran terhadap larangan-larangan firman Tuhan. Nah inilah alasan kenapa Yohanes menekankan hal ini saudara. Supaya orang Kristen lebih fokus kepada memperhatikan apa itu kasih. Nah kasih yang benar, kasih yang harus diterapkan di dalam apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Cerita yang paling baik adalah cerita tentang bagi saya ya, cerita paling baik untuk menceritakan tentang mengasihi sesama itu cerita orang Samaria yang baik hati. Oke, waktu di khotbah sana saya nggak baca, tapi mari kita ulas hari ini saudara. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 35. 25 sampai 35 berarti ada berapa ayat? 10. Nah, saya mau bagi ya ayat 25 sampai 29 baru ayat 30 sampai ayat 35. Kita lihat dulu ayat 29. Untuk jadi kenapa Tuhan cerita tentang kasih? Orang nanya apa Tuhan jawab apa gitu. Ya kan? Kalau orang nanya lapar ya Tuhan jawab makanan dong gitu kan. Saudara. Ya, oke kita lihat. Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk," apa kata dia? "Memperoleh hidup kekal." Dalam artian masuk surga. Bagaimana sih guru supaya saya masuk surga gitu. Jadi dia bertanya tentang apa? Persoalan selamat. Benar gak? Kalau saya tanya gimana orang masuk surga? Percaya Yesus, terima kematian Tuhan. Connect. Nyambung. Mari kita lihat. Jawab Yesus kepadanya. Dia balikin. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27 jawab orang itu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perhatikan 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu betul, benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kalau jawaban ini adalah perkataan Yesus ini menjadi jawaban atas pertanyaan orang ini, bagaimana saya hidup kekal? Coba perhatikan, hidup kekal hubungan eratnya adalah dengan mengasihi. Itu kaitannya. Orang nanya kekekalan, nanya hidup kekal. Tuhan jawab, perbuatlah yang kamu tahu. Karena itu berarti ada hubungan dengan kekekalan, dengan masuk surga Bapak Ibu Saudara. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dia mau cari tahu saudara. Supaya siapa tahu dia tidak bisa disalahkan karena dia nggak tahu bagaimana sebenarnya tuh mengasihi sesama. Dia lebih lihat bagaimana mengasihi sesama. Dia tahu, dia sadar. Ahli Taurat ini sadar. Dia nggak gagal dengan Tuhan. Mengasihi Bapa, mengasihi Allah. Dengan kekuatan, dengan apa itu di atas dibilang. Dengan segenap hatimu, dengan sejiwamu. Tapi dia bertanya bagaimana itu mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Jadi ada seorang yang turun, dirampok, dipukul habis-habisan saudara, dan orang itu ditinggalkan hampir mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam
turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ada dua orang yang diilustrasikan Tuhan untuk menceritakan tentang apa artinya mengasihi sesama itu, Bapak Ibu Saudara. Seorang imam, berarti dia seorang apa? Dia bukan cuma pelayan. Lewi baru pelayan. Imam, seorang yang berdiri untuk mengajar, saudara. Ayat 33 ya. Jadi imam dan Lewi, orang-orang yang hidupnya di bait Tuhan, di bait Allah. Yang kalau dilihat mereka secara kasat mata harusnya punya kerohanian yang matang, yang hebat. Tapi ayat 33 bilang, lalu datanglah seorang, bilang dulu. Orang ini, imam dan Lewi ini menyeberang di seberang. Gak lewat, mereka udah tahu, ini yang hubungannya dengan kasih. Kasih itu cepat tersentuh, saudara. Apa tadi saya bilang? Ini membutuhkan pertolongan. Mereka nggak ada itu. Mereka menghindar, saudara. Menghindar. Ayat 30 berapa sekarang? 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Orang Samaria terkenal orang berdosa. Orang yang bisa hidup sama-sama dengan orang-orang yang dianggap benar, disepelekan, saudara, dan seterusnya. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kan? Itu tuh sesama. Kasih itu begitu. Dia tergerak oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Tuhan tanya sama orang itu, menurut kamu siapa sesama? Oh, dia yang menolong orang-orang tadi. Baru dia mengerti. Sesama itu, mengasihi sesama itu sama seperti seorang Samaria. Orang Samaria ini coba kita lihat kalau kita hubungkan dengan uraian kasih itu, sabar, murah hati, saudara. Dia murah hati, dia cepat tersentuh. Ini orang Samaria tersentuh dia, nggak seperti Imam Lewi, seorang imam dan Lewi yang tadi lewat jauh dia, nggak tersentuh dia. Padahal orang sudah mau mati, saudara. Itu tuh kasih Bapak Ibu Saudara, peka Bapak Ibu Saudara. Lalu orang ini apa? Dia balut dengan apa? Anggur dan minyak. Kalau bicara anggur dan minyak itu bicara tentang sesuatu yang berharga. Dia berkorban demi orang itu, saudara. Luar biasa. Dan dia rela jalan kaki dan orang ini dinaikkan ke keledai. Puji Tuhan. Lalu orang sakit biasanya kalau dinaikkan ke keledai harusnya dibawa kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah. Tuhan Yesus bilang bawa kemana? Bawa kemana? Baca ulang. Tuhan Yesus bilang ke orang itu dibawa kemana? Dibawa kemana? Salah tempat kalau penginapan. Orang sakit bawa di rumah sakit. Betul enggak? Kan logika kita begitu. Waktu Tuhan ngomong ini, kenapa Tuhan bilang ke penginapan? Penginapan sama dengan hotel, sama. Siapa yang rawat di penginapan? Karena Tuhan mau kasih tahu. Pengorbanan orang yang mempeduli dengan orang lain. Bukan menyerahkan kepada orang lain. Betul dia kemudian kasih 2 dinar sepuluh orang pemilik penginapan. Tapi sebelumnya Anda baca. Ketika sampai di penginapan. Dia yang jadi dokter sendiri untuk orang ini. Coba perhatikan. Sampai orang ini bisa ditinggal. Boleh ditinggal dan dikasih titipan. Bahkan kalau kurang dia ganti. Bapak Ibu Saudara. Itu namanya fasilitas terbaik. Bapak Ibu Saudara. Dia kasih apa? Yang terbaik, saudara. Orang yang gak pernah hitung-hitungan untuk berbuat kasih. Saya percaya dia akan melihat berkat Allah mengalir dalam kehidupannya. Berkat Tuhan pasti mengalir dalam kehidupannya. Saya bilang, jangan pernah jadi orang yang pelit. Kalau pelit bukan berarti hanya uang. Bukan. Pelit perhatian dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Gak pernah maju. Ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dan ingat itu pelanggaran kasih. Yang sama berdosanya dengan apa? Yang sama berdosanya dengan apa?
Dia nggak hitung-hitungan, nggak dikasih tahu orang Samaria ini kaya dan sebagainya. Tapi semaksimal mungkin dia berbuat untuk orang yang dia tolong itu sampai pulih, benar-benar pulih. Ini itu kasih. Saudara dia, saudara, itu yang sakit saudara. Tuhan bilang dia saudara, enggak. Tuhan pertegas yang nolong orang Samaria. Yang saudaranya sendiri nggak tolong. Orang ini butuh apa? Orang yang nolong ini membutuhkan apa setelah ditolong? Tuhan nggak cerita bahwa nanti kalau kamu sembuh ingat sama saya. Dia nggak butuh pamrih, saudara. Dia nggak butuh transaksi. Ketika dia mulai sadar, tahu nggak? Lihat muka saya baik-baik ya. Jangan kamu lupa, saya yang tolong kamu. Saya yang tolong kamu, coba lihat ya. Kalau ketemu di jalan jangan lupa ya kasih hormat ke. Oh ini Pak, terima kasih. Dia nggak butuh pamrih, dia nggak butuh transaksi untuk dapat sesuatu dari yang dia tolong. Itu baru kasih dalam kebenaran. Nolong orang ada embel-embel itu nggak dalam kebenaran. Nolong. Ada seorang membawa mobil mewah di lampu merah. Lalu seorang pengamen datang, pengemis datang. Pak, kasihan Pak. Lalu orang itu ngambil dompet dan ngasih 100.000 sama tuh pengamen. Pergi. Kaget, mana ada orang pengemis itu yang minta-minta itu dapat 100.000. Ada sini yang ngasih di 100.000 ada? Ada? Saya pernah ngasih 100.000? Enggak. Ada yang ngasih 100.000? Boro-boro 2.000 aja kita nggak ngasih. Waduh, itu tuh orang yang duduk di sampingnya bilang, wow luar biasa ya, kamu ngasih sampai 100.000, bukan main baiknya kamu. Apa dia bilang? Enggak, kalau kelamaan tuh mobil saya lecet, dia gesek-gesek begini. Saudara. Itu enggak dalam kebenaran. Ngasih itu enggak nuntut apa-apa. Kalau saya kasih ya asal, kalau ada asal. Kasih itu asalkan, nggak boleh. Yang dulu jadi khotbah, Yohanes 3:16. Kasih itu apa? Walaupun, ya, walaupun kamu nggak ingat, saya kasih sama kamu. Walaupun kamu jahat sama saya tetap kasih sama kamu. Walaupun, bukan nuntut, bukan transaksi, saudara. Makanya ini kesalahan yang tidak dapat diperhitungkan oleh kebanyakan orang. Tanpa dia sadar dia telah melanggar satu peraturan. Yaitu melanggar setiap perintah firman Tuhan. Jika kamu membenci saudaramu, maka kamu juga adalah seorang pembunuh manusia. Saudara-saudara, Tuhan sudah datang sama kita. Berkorban buat hidup kita. Dia mau kita serupa Kristus. Serupa bukan menjadi sama dengan dia. Dalam hal apa kita lihat keteladanannya. Dia mengasihi kita. Mengorbankan nyawanya. Mengorbankan darahnya. Tertumpah buat hidup kita semua. Tapi saudara, kita orang percaya harus tambah hari. Tambah setia sama Tuhan. Ya sudah habis. Mari para pemain musik datang ke depan. Sembari mereka datang, saya cerita. Cerita yang kemarin saya cerita. Di satu etalase toko roti. Yang terkenal enaknya, yang banyak peminatnya, penggemarnya. Masih ingat ceritanya? Cerita di sana? Si anak yang miskin hanya bisa menelan air liur. Melihat enaknya tuh roti. Lalu orang pada ngantri. Saudara. Panjang sekali. Saudara. Orang beli. Dia cuma bisa lihat orang beli. Habis beli ada yang langsung dimakan. Dia ngelihat. Dia begitu ingin itu roti. Saudara. Orang yang lagi ngantri lihat itu anak. Kenapa itu anak nengok situ? Seorang ibu tersentuh belas kasihannya. Ini anak suka nih roti ini. Kasih itu mulai dari rasa tersentuh. Saudara, ini anak.
Ngantri, semakin habis nih roti, semakin habis. Pas ibu ini masuk, rotinya tinggal satu, saudara. Tinggal satu nih roti, saudara. Dibayarlah, dibeli. Dia ingat di seberang meja ini, itu anak tadi sembari nelan air liur, pingin nih roti. Ibu ini bungkus dan dia keluar. Dia bilang sama ini anak, nih, buat kamu ya. Ini anak terima, ini anak ini nangis. Ini anak ini tanya sama itu ibu. Tante, apakah tante Tuhan? Apakah tante Tuhan? Anda tahu kenapa nih anak berpikir begitu? Dari banyaknya orang yang merentet, ngantri, udah lihat dia di depan roti, lihat dia, gak ada yang tersentuh. Tapi ketika ada seorang ibu yang justru cuma punya satu, dia kasih. Anak ini menilai ibu ini sungguh luar biasa. Dan hanya Tuhan yang bisa buat itu. Orang lain manusia akan makan untuk dirinya sendiri dulu baru orang lain. Tapi ini ibu ketika dia melakukan ini, anak ini bilang, tante, apakah tante Tuhan? Kadang kita gak sadar waktu kita berbuat baik, kebenaran kita lakukan, kasih kita terapkan. Ada orang-orang di dalam hatinya bilang, oh apakah dia Tuhan? Artinya gini, orang bisa lihat Tuhan di kehidupan kita yang Allah adalah kasih. Karena kita melakukan kasih. Mari kita berdiri. Apapun yang ada di hati saudara, saudara boleh datang bersama suami istri. Berkatmu bisa berbeda. Saudara bawa pulang firman ini tergantung saudara punya perhatian dan kemauan saudara menerima kebenaran ini. Firman boleh sama dengan pendeta yang sama. Tapi kemudian firman berkuasa membentuk kita tergantung hatimu. Saudara menolak itu bukan urusan saya. Saudara buka hati itu juga bukan urusan saya. Firman sudah mendarat, itu tinggal urusan saudara dengan Tuhan. Tutup mata saudara. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku bermuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan. Mari para pelayan perjamuan kudus boleh ke depan. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Bapa di surga, berkati anggur dan roti ini. Biar kuasa dan kasih-Nya menjadi bagian kami yang menerimanya. Supaya kami Tuhan mengalami kuasa. Sucikan hati kami. Layakan kami Tuhan sakit semua.
sudah menolak perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami menerima dengan iman dan layakan kami pelayan. Di dalam nama Yesus kami siap melayani Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami. Haleluya. Amin. Alkitab bilang jika engkau nggak layak terhadap perjamuan Tuhan, engkau akan sakit, bahkan beberapa orang mati. Perjamuan Tuhan ini bentuk kasih Tuhan yang tidak boleh disepelekan. Saudara bilang mungkin saya nggak layak karena saya berdosa. Bukan itu ketidaklayakannya. Justru engkau berdosa, engkau terima ini, engkau dilayakan Tuhan. Engkau datang dengan hati, aku orang berdosa Tuhan. Itu engkau layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau memandang remeh perjamuan Tuhan ini bentuk pengorbanan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau engkau terima dengan iman, ada kuasa.
ada pertolongan, ada mujizat yang akan saudara terima dalam hidup saudara. Bapa kami dalam surga, biarlah roti dan cawan ini menjadi titik balik dari mempercayai Tuhan dengan kasih-Mu yang besar. Bahwa kami kadangkala tidak mengasihi-Mu. Kami bersalah, berdosa Tuhan. Kami jauh dari Tuhan. Tapi kami tahu kasih-Mu besar dalam kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kalau di kesempatan kami ada lagi di rumah Tuhan untuk ikut perjamuan Tuhan ini, kami akan buka hati seluas-luasnya dan mau bilang, ini kami orang berdosa Tuhan. Kami bukan orang benar, kami ada karena Engkau yang membenarkan kami dan pengorbanan-Mu lah yang membenarkan kami. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Pegang roti dengan tangan kanan dan angkat di hadapan Tuhan sebelum makan, dengar firman ini. Yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sambil persiapkan cawan anggur. Haleluya. 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 Pegang cawan anggur saudara dengan tangan kananmu. Angkat di hadapan Tuhan dengan iman. Dan sebelum kita minum, mari kita dengar firman ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri pujian bagi Allah kita yang sudah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang besar. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kita bilang terima kasih buat Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita bilang terima kasih buat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bilang terima kasih buat anugerah Tuhan. Kita akan pulang dalam kemenangan. Kita bersyukur dulu buat Tuhan, bersyukur buat kasih sayang Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan baik, sangat baik, sangat baik, sangat luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Yesus Kaulah Pengharapan. Yesus Kaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu lagi dari awal. Yesus Kaulah. Ada yang
Mulutku penuh dengan pujian. Bapa di surga. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Hanya Tuhan yang kenal mereka Tuhan. Engkau yang mempunyai mereka. Engkau yang punya jiwa.
jiwa mereka Tuhan. Kalau mereka tidak datang sakit Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang ada dalam tekanan, dalam beban berat Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, angkat setiap masalah mereka Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan dari setiap ikatan apapun Tuhan. Mereka yang sedang bergumul untuk membangun gairah beribadah Tuhan. Yang mungkin telah Tuhan Yesus tergusur oleh perasaan, oleh apapun, oleh masalah, oleh hal-hal lain Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Menangkan mereka Tuhan dalam memperjuangkan kerinduan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh yang terbaik, semua yang terbaik akan Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Karena kami rindu di ibadah yang akan datang. Kami terus sama-sama beribadah memuliakan akan nama Tuhan. Lebih khusus kami yang hadir hari ini. Kami mendapat poin lebih karena kami ada di rumah Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kehadiran-Mu dan pujian-Mu. Kami tampil di sini Tuhan. Tuhan beri izin kami untuk jadi penyembah yang benar, hati yang merindukan Tuhan dan merasakan Tuhan dalam kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik. Kami sudah diberkati dan Tuhan ubah kami Tuhan sama seperti yang Tuhan rindu, yang Tuhan mau. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kumpulkan kami di ibadah yang akan datang Tuhan. Sama-sama kami meninggikan nama-Mu. Sepanjang minggu berjalan apa yang kami kerjakan berhasil, apa yang kami buat Tuhan campur tangan. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan adakan dalam kehidupan kami. Yang hadir hari ini dan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, para manula diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, main musik Tuhan, tamborin Tuhan berkati, aser, kolektan, semuanya Tuhan berkati dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan Allah sudah memberkati kami. Terima kasih, kami melangkah pulang dengan iman, menyerahkan semua rencana-rencana kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pelayanan ini sepanjang minggu berjalan ini, dalam kuasa dan dalam pengawalan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umat yang diberkati pulang, bawalah anugerah, berkat kasih sayang, kemurahan, kebaikan, sukacita, damai, sejahtera, serta pengurapan dan persekutuan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang.